jangan lupa menabung, jangan lupa investasi. Dan juga jangan lupa pintar-pintar memanage uang. Halo, balik lagi sama aku Senjana. Jadi kali ini aku bakal membahas mengenai bagaimana sih cara mengatur keuangan, baik untuk kalian pelajar, mahasiswa, ataupun sudah bekerja. Nah, ibu rumah tangga ataupun yang sudah dewasa juga bisa menggunakan ini. Dan buat kalian yang sedang berbisnis online shop, bisnis kecil-kecilan, ataupun bisnis yang lainnya, kalian juga bisa menggunakan ini. Jadi kita bisa mengetahui laba dan ruginya itu dengan cepat dan secara langsung. Nah, yang akan aku bahas ini adalah aplikasi dari Buku Kas. Coba kalian udah tahu belum sih aplikasi Buku Kas itu seperti apa? Dan juga untuk apa sih? Nah, jadi kali ini aku bakal membahas itu. Tentunya Buku Kas ini sangat membantu, jadi aku sendiri juga menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari aku. Cara mengatur aku keuangan, apakah setiap harinya dalam satu bulan itu aku melebihi budget yang udah aku tentukan atau tidak. Nah, jadi ini sangat membantu sekali. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan aplikasi Buku Kas ini? Kalian bisa download di Play Store kalian. Jadi caranya mudah banget, kalian masuk ke Play Store kalian, kemudian di sini kita masuk ke Buku Kas. Kalian langsung download, dan setelah kita mendownload dan berhasil, nanti kita langsung buka dan melakukan pendaftaran. Pendaftarannya juga mudah banget. Kita juga bisa melihat nih komentar-komentar dari teman-teman yang sudah menggunakan Buku Kas terlebih dahulu. Kalian bisa cek aja langsung. Oke, jadi kita download terlebih dahulu. Kalian juga langsung aja install ya. Setelah itu kita akan melakukan registrasi di Buku Kas. Nah, pertama kita buka dulu. Setelah berhasil terdownload, kita buka Buku Kasnya ini. Nah, di sini ada ayo mulai catat transaksi hutang piutang, transaksi penjualan dan pengeluaran, dan juga bisa digunakan untuk transaksi harian kalian. Kita langsung aja pilih ayo mulai ketika kita akan menggunakan Buku Kas ini. Kita masukkan nomor telepon kita. Setelah kita memasukkan nomor telepon kita bisa memilih untuk verifikasi, bisa melalui SMS ataupun melalui WhatsApp. Kalian pilih aja sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah itu kita masukkan nih kode verifikasi yang udah dikirim ke SMS kita ataupun WhatsApp kita, sesuai dengan yang teman-teman pilih sebelumnya. Nah, setelah verifikasinya berhasil, kita pilih nih untuk bisnis atau pribadi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ada bisnis, ya pilih bisnis. Kalau kalian untuk keperluan pribadi, ya pilih aja untuk keperluan pribadi. Mudah banget kan? Terus masukkan nama bisnis atau toko kalian. Contohnya di sini aku memasukkan SN dan juga pilih kategori bisnisnya. Aku akan menggunakan contoh untuk pakaian. Kalian sesuaikan aja sih intinya. Setelah itu kita klik simpan apabila sudah sesuai. Oke, jadi deh ini untuk yang pertama. Sekarang kita akan mencoba mengenali dari aplikasi ini. Ada apa aja sih dan bagaimana? Nah, kita muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini itu kita bisa mencatat hutang. Jadi misal kita berhutang ke teman kita atau teman kita berhutang ke kita, kita bisa catat di sini. Dan juga ada transaksi. Jadi transaksi itu misal kita melakukan penjualan ataupun teman kita itu membeli kita juga nyetok. Misal kita beli pakaian nih untuk stok kita ke teman kita ataupun ke supplier. Nah, kita juga bisa catat di transaksi. Kemudian di profil juga bisa kita lengkapi. Di sini kita bisa mendapatkan kartu nama bisnis kita. Oke, jadi pertama aku akan membahas dari kartu nama bisnis kita. Di sini kita lengkapi data terlebih dahulu. Nah, di sini aku masukkan nama bisnis tadi ngasal. Kemudian nama pemilik itu opsional. Misal aku tambahkan Sally. Dan juga alamat emailnya aku misal asal juga sally@gmail.com. Kemudian alamat bisnisnya aku masukkan kota X, sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Sosial media kalian juga bisa menambahkan. Oke, setelah itu aku langsung klik simpan. Nah, muncullah seperti ini.
Jadi kartu nama kita seperti ini, kita juga bisa menyimpan kartu nama kita bisa men-share ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi-aplikasi lainnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, apabila kita udah yakin dengan kartu nama kita seperti ini, kita udah simpan, kita akan masuk ke berikutnya, yaitu kita akan mencoba di bagian hutang. Nah, di sini kita bisa pilih tambahkan hutang piutang. Ini aku hanya mencontohkan sebagai sampel. Untuk contoh kalian, kita klik tambah hutang piutang. Di sini itu maksudnya memberi itu kita memberi pinjaman, menerima itu kita yang meminjam ke teman kita, misal seperti itu. Contohnya, kita memberi pinjaman itu 200.000. Nah, nama pelanggannya pura-puranya kita beri nama A, dan juga keterangannya kita beri nama misal A juga. Kita juga bisa masukkan kontak pesan, jadi bisa memasukkan nomor telepon secara otomatis. Kalian tinggal klik aja pilih dari buku kontaknya. Dan juga di sini tanggalnya bisa kita setting. Di sini aku akan setting tanggal 2 November. Jadi transaksi itu dilakukan tanggal 2 November. Kita juga bisa kirim pesan gratis bukti transaksi. Kalau kalian menginginkan, tinggal dinyalakan aja seperti ini. Oke, jika sudah sesuai, kalian klik aja simpan transaksi. Oke, transaksi disimpan. Nah, ini untuk transaksi si A. Misal nih, ternyata si A bayar ke kita. Kita tinggal klik menerima. Misal si A bayar 50.000 dulu ke kita. Catatannya bayar, kita tulis bayar. Untuk tanggalnya kita masukkan sebagai sampel aja di tanggal 5 November. Jadi si A ini bayar 50.000 ke kita tanggal 5 November. Kita juga bisa masukkan fotonya nih. Misal kita mau mengedit nih, ternyata si A bayarnya bukan 50.000 waktu itu, tapi 60.000. Kita tinggal klik di bayar ini, kita klik bagian ubah atau hapus. Kita klik ubah, kita masukkan misal 60.000 nih si A. Kita tinggal edit deh. Nah, kita juga bisa masukkan foto waktu kita memberi ke mereka atau waktu mereka bayar ke kita. Ini sebagai bukti transaksi. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa ambil foto atau pilih galeri. Jadi sesuaikan aja dengan transaksi yang benar-benar terjadi waktu itu. Bukti transaksinya kita tinggal simpan nih. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri utang pelanggan. Jadi utang pelanggannya itu tinggal 140.000. Nah, sekarang kita akan contohkan masih di hutang juga. Misal kita mau menambahkan lagi, kita back dulu, baru kita tambahkan hutang piutang. Misal kita sekarang yang meminjam ke orang lain, jadi kita pilihnya menerima. Misal kita meminjam 100.000 dengan nama pelanggannya itu B. Catatan, kita klik misal modal. Oke, di tanggalnya kita hitung mundur, misal tanggal 6. Kemudian kita simpan transaksi. Transaksi tersimpan. Jadi ini adalah utang kita. Kita bisa B. Nah, di sini kan ada keterangannya nih, utang pelanggan. Jadi utang pelanggan itu yang tadi kita contohkan pertama. Utang pelanggan kita itu ada 140.000, dan kita juga punya utang ke orang lain, itu yang ke si B. Itu utang saya 100.000. Misal kita mau melunasi utang kita, kita tinggal klik misal si B. Kemudian kita tinggal pilih lunaskan. Oke, kita lunaskan deh, pilih transaksi disimpan, jadi sudah lunas. Jadi mudah banget kan? Kita back, sekarang kita masuk ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita bisa menambahkan misal ini untuk keperluan pribadi atau kita dalam keadaan berbisnis. Aku akan contohkan terlebih dahulu untuk keadaan berbisnis. Kita klik tambahkan transaksi dulu. Misal kita melakukan penjualan hari ini itu 70.000. Kita klik, kemudian kita kasih catatan nih, catatan atau keterangan. Misal kita catatannya baju gamis. Ini bro. Nah, kita menjualnya secara lunas atau belum lunas. Tinggal kita kasih keterangan dan tanggalnya kita tinggal setting. Mudah banget kan? Kita juga bisa menambahkan detail barang, metode pembayaran, channel penjualan, dan juga menambahkan kontak dan bukti transaksi. Oke, kita langsung aja klik simpan.
transaksi disimpan nih. Kita juga bisa masukkan nama toko bisnis untuk invoice. Misal di sini untuk invoice-nya aku menambahkan SN, coba SNC CPBA itu tipe ya. Kemudian aku klik simpan. Nah, jadi invoice-nya seperti ini. Nah, di invoice ini kita bisa print atau kita kirimkan. Jadi sesuai keinginan kita. Kita sekarang mau B. Nah, kita di sini mau mencontohkan pengeluaran. Misal kita mengeluarkan untuk modal. Tambahkan. Misal kita beli lagi untuk modal itu 400.000. Kita centang dengan kategori di sini persediaan atau stok. Catatannya itu modal, oke. Misal di sini dibuat tanggal 8. Misal di sini dibuat tanggal 8, di sini kita tinggal klik simpan. Nah, ini bulan ini persediaan 400. Kita bisa back nih. Kita mau lihat nih yang sudah terjadi transaksi kita. Kita pilih dulu nih semua atau persediaan doang. Misal persediaan doang kan 400.000 tuh. Nah, jadi di sini itu ada nih kegiatan kita. A, perlihatkan semua kontak. Si B, lunas itu untuk piutang. Sekarang kita di transaksi kita bisa lihat nih. Di sini itu ada pengeluaran 400.000. Kemudian di ringkasan kalian bisa lihat sendiri deh. Kan tadi kita mengeluarkan atau mendapat income dari penjualan baju gamis itu 70.000. Dan juga sekarang kita menambah modal itu 40.000, berarti keuntungan kita masih minus 330.000. Jadi hitungannya kita belum untung. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita misal tambahkan transaksi lagi nih. Kita melakukan penjualan di hari ini itu nyampe 350.000. Kita tinggal centang, dihitung lunas, catatan penjualan. Nah, kita masukkan, kemudian kita klik simpan transaksi. Oke, disimpan deh. Ini muncul invoice. Jadi setiap kita melakukan penjualan itu akan muncul invoice. Begitupun ketika kita melakukan untuk keadaan pribadi nih. Nah, di sini muncul kan. Jadi penjualannya itu 420 dan pengeluarannya 400. Jadi hitungannya kita tuh udah untung 20.000. Oke. Contohnya seperti itu. Dan misal nih kita mau melihat laporan kegiatan transaksi kita tinggal klik laporan, kita bisa unduh atau bagikan, dan juga bisa dalam bentuk PDF dan Excel. Jadi sesuai keinginan kalian. Kita juga bisa ubah tanggalnya, contoh seperti ini, periode berapa yang akan kita cetak. Nah, kita tinggal setting aja. Mudah banget kan? Setelah itu misal kita contoh unduh nih, karena kita mau lihat transaksi-transaksi yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah transaksi yang dilakukan sebelumnya. Jadi total keuntungannya itu 20.000, penjualannya 420.000, dan juga pengeluarannya modalnya 400.000. Ini contohnya. Jadi kita bisa menghandle keuangan kita tuh dengan mudah, dan juga bisa untuk keperluan pribadi. Misal untuk kebutuhan sehari-hari nih, kita bisa mengatur atau memanage keuangan kita ini dengan aplikasi buku kas ini juga. Contohnya itu di transaksi. Jadi di transaksi kita cukup menambahkan, misal kita membudget untuk 1 bulan ini kita hanya ingin habis maksimal 3 juta misal. Jadi kita tulis aja transaksi pengeluaran 3 juta atau pemasukan 3 juta. Kemudian kita klik pengeluarannya itu setiap harinya itu berapa. Misal makan 30.000 sekali makan. Dan juga dan lain-lainnya lah. Pokoknya kalian masukkan aja di sini. Jadi kita bisa lihat selama 1 bulan kita habis berapa, apakah melebihi 3 juta itu atau kalian bisa di bawah 3 juta itu. Jadi kalian bisa lihat bagaimana sih pengeluaran uang kalian selama 1 bulan. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Jadi aku bisa tahu apakah 1 bulan aku melebihi batas maksimal yang aku setting, atau aku
malah di bawah batas maksimal itu. Jadi buat kalian yang mau manage uang, ini cocok banget nih, dan juga ini bagus banget. Jadi selagi kalian muda, ingin menabung, dan juga ingin bisa manage uang dengan mudah, kalian bisa download aplikasi buku kas ini. Jadi ini membantu banget sih menurut aku pribadi. Nah, kalian yang mau coba langsung aja coba. Untuk generasi muda, jangan lupa menabung, jangan lupa investasi, dan juga jangan lupa pintar-pintar manage uang.